Selamat berjumpa kembali dengan channel Pelapa Official. Semoga Anda sukses selalu. Ini masih ngantuk-ngantuk sedap. Kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan menyiarkan bahasa-bahasa kita yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada, walaupun dibumbui-bumbui dengan kalimat-kalimat yang improvisasi ya. Ini kita belajar bahasa Indonesia dengan judul ya tadi kebablasan dengan judul melakukan pungutan liar. Melakukan pungutan liar. Itu melakukan pungutan liarnya itu model apa? Itu pungutan, ada pungutan legal dan pungutan yang tidak legal ya. Pajak, pajak legal tapi bikin keributannya seperti di tanah Maluapati sedang ribut. Emang kalau pungutan tuh bikin umpamanya yang UMKM kecil itu seperti umpamanya kita mereka melakukan perdagangan dagang kaki lima, di depannya ada pungli-pungli terus ya semacamnya ya, itu kan pedagang untungnya 1.000 2.000, pungutan 2.000, belum pungutan kebersihan, belum pungutan keamanan, belum titip ini itu dan lain sebagainya. Untuk beli bensin pun belum, itu untuk beli jajan anak dan lain sebagainya. Itu yang sudah berkeluarga ya. Para pelaku pemungutan liar ya, cobalah berpikir, Anda bekerja sesuai dengan kerja yang benar ya. Jangan bekerja tidak bekerja tapi ingin mendapatkan hasil ya, itu namanya nol besar. Melakukan pungutan liar ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau bacanya berundet-rundet karena bukan santri ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Surat Asy-Syura 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Para mikir azab yang pedih sudah menanti. Itu banyak orang-orang yang disakiti, banyak orang yang diintimidasi, banyak orang yang merasa tidak aman, banyak orang yang merasa dimiskinkan, ditindas. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina, yang kemudian mensucikan dirinya dengan menyerahkan diri untuk dirajam. Hadis apa ini? Laqad laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksil lahu wirad maksil lahu firolahu awlahu bilat minhu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya atau niscaya akan diterima. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan orang-orang yang mengambil pungutan liar mirip dengan merampok jalanan, yang lebih jahat daripada pencuri. Karena orang yang menzalimi manusia dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Dan
orang yang mengambil upeti, pungutan liar, pencatat dan pemungutnya baik tentara, orang tua dan orang yang yang di tem- yang memiliki tempat yang digunakan, mereka semua adalah bersekutu dalam dosa pemakan harta haram. Itu adalah pungutan liar seperti di suatu tempat, mungkin di dagang-dagangan ya, apa kita berdagang, apa kita berusaha, sering kita berusaha, kadang-kadang ada saja yang merecokin ya, rasanya pengen babat. Kalau toh itu terjadi mungkin sekarang sudah jarang, sudah diviralkan dengan video-video ya. Itu kalau melakukan pungutan liar. Ini ada kitabnya. Jadi kalau kita melakukan pungutan liar atau sebagainya, hati-hatilah. Jangan sering-sering ya, hentikan taubat. Selain kamu pendapatan kamu haram, kamu juga akan mendapatkan azab pedih. Karena melakukan pungutan yang tinggi, apalagi muspro kehidupanmu. Karena kita harus saling menyayangi sesama manusia dan saling menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda itu. Karena apa? Kita sebagai selaku manusia makhluk sosial ada keterbatasan dalam hal apapun. Maka kita hendaknya berpikir bagaimana kita memanusiakan manusia. Jangan selalu merendahkan sisi lain manusia. Karena merendahkan itu sama saja menghinakan ciptaan Tuhan. Itu saja. Di lain kesempatan, maka orang yang dipungut itu akan merasa pedih hatinya. Ada rasa takut dan intimidasi, serta penindasan, perasaan tidak aman, mengadu kemana. Zaman sekarang mengadu malah ditertawakan, mau mengadu takut tidak dilayani ke kantor-kantor aparat seperti misal kalau di Indonesia kepolisian, karena ya sekarang zaman nggak semakin bagus tapi zaman semakin rusak karena udah mendekati hari kiamat. Kita belajar bahasa Indonesia dengan membaca yang baik-baik saja. Untuk teman-teman semuanya, tolong dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya di channel ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sukses selalu.